Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi Pertanian kelas B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kusmiati dengan NIM akhir 42 dan rekan-rekan saya ada Pratami Nur Fitria Sukmayati dengan NIM akhir 2, Anugrah Ridho Utomo dengan NIM akhir 8, Gania Nailatul Iza dengan NIM akhir 34, dan Fatir Septiansyah dengan NIM akhir 60. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus tentang perubahan sosial di Desa X, mobilitas dan stratifikasi sosial. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Baik, jadi di sini ada latar belakang atau materi pengantar yang akan kita bahas bersama-sama pada pembahasan berikutnya. Nah, langsung saja. Jadi, perubahan sosial merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Nah, di desa X ini, perubahan sosial mulai terlihat sejak masuknya industri non-pertanian di wilayah sekitar desa. Kehadiran industri ini membuka peluang kerja baru, khususnya bagi generasi muda. Nah, dari hal tersebut, terjadi pergeseran pilihan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri. Nah, kondisi ini kemudian berdampak pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap pekerjaan dan juga status sosial yang ada di desa tersebut. Oke, jadi berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang dikaji dalam makalah ini. Nah, permasalahan tersebut meliputi jenis mobilitas sosial yang terjadi di desa X, pengaruh pendidikan terhadap pilihan pekerjaan generasi muda, peran pendidikan dan jenis pekerjaan dalam membentuk stratifikasi sosial baru, serta gambaran strata sosial yang muncul akibat perubahan tersebut. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Lalu selanjutnya masuk ke tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini basically bertujuan untuk memahami proses mobilitas sosial yang terjadi di desa X. Mobilitas sosial di sini maksudnya adalah perubahan posisi atau status sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian ini juga ingin analyze bagaimana tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan punya peran dalam bentuk stratifikasi sosial di desa X. Jadi, fokusnya bukan apa sih yang terjadi, tapi kenapa ini bisa terjadi. Terutama kalau kita lihat dari sisi pendidikan dan pekerjaan. Lewat penelitian ini, we can get a clear picture tentang pola sosial yang terbentuk di masyarakat desa. Dan bagaimana perubahan itu pelan-pelan mengubah struktur sosial yang ada. Lalu ada mobilitas sosial di desa X. Mobilitas sosial di desa X dapat dilihat dari perubahan jenis pekerjaan masyarakat. Banyak generasi muda yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian kini beralih menjadi buruh pabrik. Perubahan ini termasuk mobilitas sosial horizontal, karena terjadi perpindahan pekerjaan tanpa perubahan kelas sosial secara langsung. Namun, di sisi lain, pekerjaan industri mulai dipandang lebih bergengsi sehingga memunculkan mobilitas sosial vertikal dari segi kritis. Selanjutnya adalah pengaruh pendidikan terhadap pekerjaan. Pendidikan memiliki peran penting dalam proses perubahan sosial ini. Tingkat pendidikan formal, khususnya lulusan SMA, menjadi syarat utama untuk bekerja di sektor industri. Hal ini menyebabkan generasi muda yang memiliki pendidikan lebih tinggi itu memiliki peluang kerja yang lebih besar dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. Pendidikan juga membentuk pola pikir generasi muda agar lebih memilih pekerjaan dengan pendapatan tetap dan sistem kerja yang teratur. Selanjutnya, perbandingan pekerjaan pertanian dan non-pertanian. Secara umum, pekerjaan pertanian memiliki tantangan tersendiri, yaitu pendapatan yang cenderung tidak stabil dan sangat bergantung pada kondisi alam atau cuaca. Sebaliknya, pekerjaan non-pertanian umumnya menawarkan sistem kerja yang lebih teratur, memberikan pendapatan yang tetap, dan oleh karena itu seringkali dianggap lebih menjanjikan atau memiliki prospek jangka panjang yang lebih baik bagi para pencari kerja. Oke, sekarang kita move on ke stratifikasi sosial. Di desa X, perbedaan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan ternyata mulai create a new social layer. Masyarakat sekarang nggak cuma melihat status sosial dari kepemilikan lahan atau faktor usia, tapi juga dari job type dan educational background. Dalam konteks ini, pekerja industri sering perceived as punya status sosial yang lebih tinggi dibandingkan petani tradisional. Biasanya karena pekerja industri dianggap punya income yang lebih stable, akses kerja yang lebih modern, dan peluang pengembangan diri yang lebih luas. Meanwhile, petani tradisional walaupun perannya krusial, tapi seringkali underrated secara sosial. Dari sini kita bisa lihat bagaimana stratifikasi sosial baru pelan-pelan terbentuk di desa X. Lalu ada dampak perubahan sosial. Dari sini kita dapat melihat adanya stratifikasi sosial baru di desa X. Stratifikasi ini muncul sebagai dampak dari perbedaan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Intinya, pekerja industri kini dipersepsikan memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan para petani tradisional. Kepemilikan pekerjaan di sektor industri yang didukung pendidikan formal menjadi penanda status yang baru. Perubahan ini memicu pergeseran nilai sosial, menciptakan potensi kesenjangan antara kelompok, dan sayangnya
mengurangi minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa masuknya industri non-pertanian di sekitar Desa X menyebabkan pergeseran pilihan pekerjaan generasi muda. Perubahan ini memunculkan mobilitas sosial, serta membentuk stratifikasi sosial baru yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai perubahan sosial di Desa X. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran tentang dinamika sosial masyarakat pedesaan. Atas perhatian yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.